Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi sama saya Ronald Rezal di video ini, tentunya di channel YouTube saya Ronald Rezal. Kita singkirkan dulu ini. Nah, saya hari ini akan membahas tentang sebuah sensor yang sangat-sangat murah, super murah ya. Harganya itu kisarannya kalau nggak salah nggak sampai 5.000 ya. Yaitu sebuah sensor sentuh TTP 223. Mungkin harganya 2000-an atau bahkan lebih murah. Ya, kita anggap saja harganya 2500. Sangat-sangat murah. Nah, secara default, secara bawaannya, standarnya sensor sentuh ini dia bekerja dalam 5 volt ini. Dia apabila disentuh dia on high, dan apabila dia tidak disentuh dia akan low. Nah, kita akan membuat sebuah rangkaian yang nantinya fungsinya agar sensor yang bekerja dalam 5 volt ini, yang bekerja dengan tegangan 5 volt ini nantinya bisa bekerja dengan tegangan 220 ya, dengan tegangan listrik 220, karena kita ingin mengontrol lampu listrik. Untuk mengontrol lampu listrik, kita akan nanti rangkaiannya begini. Ini sebuah modul relay. Ini modul relay yang inputnya ada 3 ya, 5 volt, positif, negatif, dan data. Nah, datanya ini kita sambung ke output dari saklar sentuhnya ini. Output saklar sentuhnya. Ini saklar sentuhnya juga punya negatif dan positif ya, ke 5 volt. Jadi ini nanti digabung, dan ini datanya disambung ke relay. Nah, nanti positif negatifnya ini kita sambung ke, oke, ada Valentino Rossi mungkin di sebelah sana lagi uji knalpot baru ya, Valentino Rossinya ya. Mungkin knalpot barunya sponsor ya. Jadi harus diuji sampai sini. Nah, sini akan kita sambung nanti ke sebuah charger ya, charger handphone biasa yang outputnya itu 5 volt. Jadi charger handphone yang outputnya itu 5 volt. Nah, sekarang kita lihat dulu gimana bentuk fisiknya. Bentuk fisiknya seperti ini. Ini 1 2 3, ini banyak ya. Bentuk fisiknya aslinya kecil ya. Bentuk aslinya kecil. Sekecil kuku saya. Apa kuku saya yang besar ya? Yang pasti kecil ya. Kita masukin dulu. Nah, untuk modul relaynya saya pakai ini, modul relay yang ini. Modul relay biasa ya, yang 1 channel, yang ada 2 lampu. Nanti lampunya ini jadi indikator untuk ininya ya. Kita buka aja deh. Nah, ini dia lampu indikatornya. Ini lampu indikator tegangan, ini lampu indikator aktif atau tidaknya relay ini, bergantung pada inputnya. Jadi kakinya ini urutannya 5 volt, negatif, dan input, seperti yang saya gambar tadi ya. Jadi ini akan kita gabung, srek, sulap. Ini tadi sudah saya siapkan. Jadi ini sudah saya tambahkan port micro USB agar mudah untuk masukkan tegangan 5 voltnya dari batok 5 volt ya, istilahnya batok 5 volt. Itu istilah untuk charger adaptor HP ya, charger HP cas HP biasa. Itu kepalanya dibilang batok. Nah, untuk standarnya dia cara kerja seperti ini. Cara kerjanya seperti ini. Kita beri tegangan dulu ya, kita beri adaptor dulu. Nah, karena relaynya ini low aktif, jadi saat tidak disentuh, sensor ini dia mengeluarkan low.
mengeluarkan signal low atau signal negatif ya, sehingga lampunya menyala, sehingga lampu relaynya ini aktif. Tapi saat kita sentuh dia akan mengeluarkan output high, output 5 volt, sehingga relaynya ini mati ya. Jadi relaynya ini aktif low. Aktif low itu terbalik. Aktif low itu terbalik, dia aktif saat low, saat negatif dia aktif. Kita coba. Oh, lihat itu lampu hijaunya mati. Ini saat disentuh si sensornya ini ada lampu di belakangnya ya. Nah, saat kita sentuh dia mati. Saat kita nggak sentuh dia hidup. Nah, kita akan buat sensor ini agar dia sekali sentuh hidup, sekali sentuh mati. Jadi sensor ini dia punya jumper ya, punya jumper di bagian belakangnya yang lumayan susah dilihat. Lumayan susah dilihat. Jadi kita gimana cara lihatnya? Jadi dia ada jumper. Itu kalian lihat jumpernya. Kalian lihat. Neng, ada senter, Neng? Nggak ada ya. Jadi ini ada ininya ya, jumpernya. Nah, jumpernya itu saya gambarkan saja. Jumpernya itu dia pada ininya, pada TTP-nya itu berupa ini dua titik kecil untuk disolder ya. Titiknya itu namanya A dan B. Nah, kalian bisa lihat modenya nanti di Google ya. Kalian cari TTP 223 mode. Untuk mengubah mode si TTP-nya ini kalian cari di Google dengan cara mengjumper A atau B atau dua-duanya di jumper. Nah, untuk itu saya jumper dulu ya, nanti supaya ini dia saat sentuh on, saat dia disentuh lagi dia off. Jadi sentuh on, sentuh off, sentuh on, sentuh off. Oke, kita jumper dulu. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan ya. Ini sudah saya solder dan nyoldernya itu susah sekali ya. Jadi yang kita solder itu supaya dia disentuh hidup, disentuh mati, disentuh hidup, disentuh mati, itu kita solder bagian B yang ini. Yang dua titik ini kita gabung ya. Yang dua titik ini kita gabung, kita solder jadi satu. Tapi karena titiknya itu kecil sekali, titiknya itu padnya itu kecil sekali ya, jadi timah susah lengket banyak, sehingga untuk menggabungkan ini supaya timahnya bisa loncat ke sini itu susah banget. Dan dia memang barangnya kecil ya, memang barangnya kecil sekali. Kalian lihat itu A B, lihat itu B nya kalian sambung dengan timah boleh, atau kalian mau, kalau kalian jago pakai kawat bisa. Nah, itu kecil sekali bos, kecil sekali, sangat kecil. Oke, jadi kita ini tadi sudah saya sambung yang ini ya, yang ini sudah saya sambung. Jadi ini sudah berfungsi. Jadi kalau saya sentuh nih, nah dia hidup, sentuh lagi mati, sentuh lagi hidup, sentuh lagi mati. Dan harganya hanya 2.500 ya, belum termasuk modul relaynya, hanya sensor sentuhnya ini. Bahkan mungkin kalau kalian kalian pintar shopping ya maksudnya. Kalau kalian pintar shopping, kalian jago nyari harga murah, itu kalian mungkin bisa dapat lebih murah lagi daripada harga 2.500. 2.500 itu sangat murah ya bagi saya. Ini modul relay berapa sih harganya? Modul relay menurut saya ini harganya pun murah. Coba kita search dulu ya, modul relay itu kalau setahu saya murah ya juga. Mungkin ini harganya nggak sampai 20.000. Jadi ini kalian sudah bisa untuk saklar rumah ya. Kalian cara nyambungnya, yang bagian output relaynya ini
bagian output relaynya ini itu kan ada 3 ya. Jadi output relay ini itu ada 3, ada COM, ada NC normally close, dan NO normally open. Kalian bisa sambung ke normally open tuh sini. Kalian bisa sambung untuk lampu listrik kalian 220 ya. Dan ini sama sekali tanpa microcontroller ya, jadi memang bisa kalian buat dengan sangat murah. Ini langsung ke listrik, ini colokan 220 volt. Nah, gimana teman-teman, mudah kan? Dan saya harap kalian bisa bertambah ilmunya dengan rangkaian yang sederhana ini. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah. Apabila kalian ingin saya membahas sesuatu, bisa juga komen di bawah, dan untuk kritik dan sarannya juga bisa kalian sampaikan. Insya Allah saya akan terima segala kritik dan saran. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan menambah referensi kalian tentang elektronika secara umum. Terima kasih, saya Ronald Rezal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin lampu. Udah malam, hidupin lampu. Oke.